Salam, Horas, Menjojua, Jua, Yahobu, Salpe, salam keselamatan. Selamat bertemu kita kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih, yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium di minggu kita, Minggu Judika tanggal 22 Maret tahun 2026 dari Yeskel 37 ayat 1 sampai 14. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menolong kita untuk semakin memahami dan membulatkan tekad kita mengikut Tuhan Yesus Kristus demi masa depan kita di negara Indonesia tercinta. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 9b. Maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca Yeskel 37 ayat 1 sampai 14 yang diberi judul oleh Lai Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan Yehova meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan Yehova berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yehova, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan Yehova. Beginilah firman Tuhan Yehova Adonai kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yehova." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-matinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan
Adonai Jehovah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Jehovah, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, Jehovah, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan Jehovah. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Sungguh firman yang sangat luar biasa disampaikan kepada kita, dan marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk memahaminya. Firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi kami. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada kami dan pemikiran yang cerdas untuk dapat memahaminya menjadi kehidupan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tentu saja Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan baik. Tema yang disuguhkan kepada kita mengatakan Tuhan pemberi napas kehidupan. Tuhan memberi napas kehidupan. Semua mungkin sudah tahu bahwa Nabi Yehezkiel itu adalah nabi yang bekerja sebelum dan sesudah terjadi pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa Yehezkiel itu hampir sezaman dengan Yeremia. Ya, mungkin Yeremia lebih tua sedikit ya dari Yehezkiel. Tetapi Yehezkiel juga bekerja, masih dapat merasakan dampak daripada reformasi Josia, ya, yang memperbarui hidup bangsa Israel, dan juga mengamati bagaimana bangsa Israel jatuh lagi ke dalam dosa dan memberontak kepada Nebukadnezar yang sedang mengembangkan kekuasaannya dari Babel. Dan sebelum terjadi penghancuran Yerusalem tahun 597, Yehezkiel itu sudah berkeluarga. Sebelum terjadi pembuangan itu, memang Yehezkiel juga seperti Yeremia menyampaikan nubuat-nubuat yang sangat keras terhadap bangsa Israel.
Dan sewaktu tentara Nebukadnezar datang mengkapitulasi Yerusalem tahun 597, yakni sewaktu Raja Jekonia atau Joyakin naik tahta, yang hanya setahun aja lah itu. Kita tahu di situ tentara Nebukadnezar membawa Raja Joyakin, istrinya, keluarganya, keluarga raja semua, dan para pejabat, ya, para pembesar, para cendekiawan, para tukang-tukang dari Yerusalem, lebih dari puluhan ribu orang bersama raja mereka Jekonia atau Joyakin ke Babel. Dan itu bersesuaian dengan nasihat Yeremia agar mereka mau dibuang, tunduk kepada Nebukadnezar, agar mereka tidak dijeljeli, dimatikan, dibunuh dan lain-lain, seperti dilakukan Nebukadnezar sesudah itu tahun 587 sewaktu Sedekia memerintahkan. Jadi Yehezkiel salah seorang dari yang turut terbuang itu. Dan dia melanjutkan pembinaan bangsa Israel di tanah pembuangan. Kedudukannya bersama kumpulan orang Israel itu di Tel Aviv. Jadi ibu kota Israel, Tel Aviv sekarang adalah nama yang diambil dari tempat bangsa Israel di Babel waktu itu, Tel Aviv. Di tepi sungai Kebar, mereka membina kesatuan dan persatuan mereka di sana. Dan Yehezkiel termasuk orang yang menuntun bangsa Israel yang telah terbuang tahun 722 oleh Sarmanasser ke Hala di Mesopotamia. 200 tahun berikutnya orang Yehuda oleh Nebukadnezar. Mereka yang berada di Babel ini, karena mereka punya marga-marga dan lain-lain, sehingga identitas mereka bisa tidak hilang. Mereka dipanggil bersama. Dan Yehezkiel melambangkan persamaan itu, bahwa papan Yerusalem dengan papan Yehuda disatukan. Jadi pengalaman pembuangan walaupun berjarak 200 tahun itu memanggil bangsa Tuhan, umat Tuhan yang percaya bersatu. Itu sangat penting direnungkan juga. Baik kita umat Kristen ini, kita masih bisa berpecah-pecah sekarang karena aman. Tetapi kalau sudah tidak aman, bersatulah. Persatukan dirimu menghadapi keadaan. Ya, Yehezkiel itu bekerja di Tel Aviv, di tepi sungai Kebar. Dia mengumpul nubuatan-nubuatannya yang disampaikannya sebelum terjadi pembuangan itu. Kita baca di pasal 1 sampai 24. Dan juga pasal 24 sampai pasal 32 mengenai nubuatan melawan Israel dan melawan bangsa-bangsa. Tetapi setelah dia di pembuangan, dia bernubuat tidak lagi maburai bangsa Israel, tetapi memberikan pengharapan-pengharapan, ya, bagi bangsa Israel itu. Dan itulah yang didokumentasikannya dalam pasal 33 sampai 39, di bagian mana perikop kita ini dimasukkan. Dan mengakhiri kitabnya, Yehezkiel itu memaparkan penglihatan-penglihatannya tentang zaman baru bangsa Israel yang bersatu dan sangat dikaitkan dengan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Bahkan Yehezkiel berhasil memberikan ukuran-ukuran gambaran rekonstruksi daripada Bait Allah, Bait Tuhan yang telah dimusnahkan oleh tentara Babel itu tahun 587 secara sempurna, dihabiskan, diratakan. Begitu pentingnya
orang yang bisa bekerja di kalangan umat Tuhan. Mengapa Hizkil dipanggil menjadi nabi? Tuhan mengatakan biar bangsa Israel tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Bedanya Hizkil dengan Yerusalem, dengan Yeremia, Hizkil berbaur dengan orang yang dibuang itu. Tetapi Yeremia tetap berada di Palestina, mengkoordinir orang buangan dari Palestina, mencoba mentobatkan Zedekia dan bangsa Israel yang sisa itu di tanah air. Tapi tidak bisa, dan akhirnya Zedekia dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dan Yeremia melarikan diri dengan orang-orang yang anti Babel ke Mesir, dan mereka membentuk perkampungan di sana yang bernama Elefantin. Peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sungguh perlu di kalangan umat Tuhan ada oknum-oknum yang menunjukkan bahwa Tuhan masih peduli akan umatnya itu. Dalam keadaan sesakit apapun, masih ada pekerja Tuhan yang dulu disebut nabi, sekarang disebut pelayan Tuhan, untuk meyakinkan umat Tuhan bahwa Tuhan masih peduli terhadap mereka. Dan perlu ada persatuan dan kesatuan. Sungguh sangat luar biasa apa yang dilihat oleh Hizkil dalam perikop kita. Ya, itu hebat. Hizkil itu bukan hanya punya kemampuan clear point, bisa melihat jauh, ya, hal-hal yang jauh, tetapi juga dia benar-benar dikatakan dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat-lihat apa yang perlu dia beritakan kepada umat Israel. Salah satu pengalamannya adalah melihat tulang belulang yang berserakan di lembah ini, dan kita tidak tahu lembah mana yang ada di sini, yang dikatakan di sini, entah lembah Hinnom, tempat orang-orang najis, tulang-tulangnya dibuang, kita nggak tahu lah itu. Tetapi yang jelasnya ada tulang-tulang yang dikatakan bahwa itu adalah tulang-tulang bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya. Semuanya dilihat, yang sudah terkubur lebih dari 200 tahun, yang sudah terkubur mati lebih dari puluhan tahun, yang mati di zaman Zedekia, tulang-tulang mereka memang sudah kering-kering itu semua. Kalau sudah terkubur tulang-tulang kan 10 tahun, udah habis semualah sibuk-sibuknya itu. Tidak ada lagi daging-daging di tulang yang melekat. Itulah semua dilihat. Jadi bukan hanya seonggok bangsa Israel aja, juga bangsa Israel yang ditawan, dibuang pada tahun 722 itu, tulang-tulangnya berserakan, dilihat oleh Hizkil, diperkenankan Tuhan untuk dilihat oleh Hizkil. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bangsa Israel yang hidup di zamannya, yakni sisa bangsa Israel yang diperkenankan oleh Nebukadnezar hidup di negeri Babel, agar tahu masa depan mereka. Dan Tuhan menghendaki persatuan dan kesatuan mereka. Tuhan menghendaki bahwa bangsa Israel yang akan dibangkitkan Tuhan melalui sisa bangsa Israel itu menjadi suatu kekuatan yang besar, menjadi hail yang luar biasa, atau diterjemahkan menjadi tentara yang sangat luar biasa. Dan Israel itu adalah tentara Allah, kan, yang diterima oleh Yakub. Dan keadaan bangsa Israel harus dipulihkan menjadi tentara Tuhan, kekuatan Tuhan yang betul-betul dapat bekerja demi umat Tuhan, demi kerajaan Tuhan. Itulah tujuannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam perikop ini diberitahu cara-caranya
Tuhan memulihkan tulang-tulang itu menjadi makhluk-makhluk hidup kembali. Itu hanya suatu cara, ya. Di tempat-tempat lain, di kapan-kapan bisa Tuhan memilih cara yang lain juga, ya. Tapi kepada kita ditunjukkan bahwa cara ini bisa digunakan Tuhan untuk membangun suatu bangsanya yang akan mengalahkan dunia, yang akan memelihara kehidupan mereka sehingga tidak lagi berdosa. Coba bayangkan itu. Masih bisakah tulang-tulang itu dihidupkan? Katanya, terserah kau Tuhan, katanya. Ya, memang entah apapun yang mau dibangun oleh Tuhan di antara manusia adalah bijaksana kalau kita mengatakan terserah kau Tuhan. Kepasrahan kepada tindakan Tuhan sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Sangat dibutuhkan dalam pembangunan umat Tuhan. Ya. Tapi harus bekerja juga. Apa yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan. Bernubuat kau terhadap tulang-tulang itu agar ada di sana, agar mereka bertemu kembali, berpaut satu sama lain, ya, saling menyambungkan diri kepada yang miliknya dulu. Lalu apa? Agar ada tempat daging sibuk-sibuk bertautan, walaupun masih berupa bangkai, nanti akan dihembuskan napas hidup ke sana. Baru sempurna. Jadi kombinasi daripada tubuh atau mayat yang dibangun kembali setelah dihinggapi oleh roh, dimasuki oleh roh, menjadi hidup dan menjadi kekuatan atau hail yang sangat luar biasa, ya. Dan dikatakan tentara. Kita pun tentara Kristus harus tahu itu. Kita menyebut kita Israel yang baru dan atau Laskar Kristus yang dibangkitkan oleh Tuhan menjadi penjaga ajaran Tuhan dan kerajaan Tuhan. Kita dibangkitkan menjadi kekuatan yang besar, tapi kalau berserak-serak tidak. Jadi itu kelemahan utama orang Kristen sekarang, berserak-serak. Tidak ada kesatuannya. Tidak lagi seperti dikatakan Paulus, ya kalau hidung sakit itu dirasakan kaki juga katanya. Kalau telinga sakit dirasakan oleh perut juga katanya, ya. Jadi satu kesatuan tubuh sangat diperlukan untuk pembangunan kerajaan Tuhan, untuk penegakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini, untuk pencapaian kemakmuran, kesejahteraan umat Tuhan. Sangat diperlukan orang-orang yang dihidupkan, dibangkitkan oleh Tuhan dengan semangat Roh Kudus dan semangat firman Tuhan, lalu bekerja untuk membangun kerajaan Tuhan. Sangat dibutuhkan itu. Tanpa itu kita omong kosong aja. Jadi mari bina kesatuan dan persatuan umat kita. Dengan kebangkitan Kristus kita telah dibangkitkan, ya, dibentuk menjadi suatu umat yang baru, masa depan cerah. Tapi jangan menjadi laskar yang keok seperti tentara Amerika, keok sebelum berperang. Ya, harus menjadi laskar tentara Tuhan, kekuatan yang tidak terkalahkan oleh dunia ini. Walaupun kita tidak punya senjata nuklir, dan tidak punya AK-47, dan tidak punya rudal-rudal, itu hanya benda-benda alat perang, tapi kita punya senjata iman yang bisa mengubah seluruh umat manusia bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita andalkan semua itu, dan itu sangat tajam dan sangat kuat apabila kita bersatu seperti tulang-tulang yang dihidupkan oleh Tuhan di lembah ini menjadi suatu hail atau kekuatan atau tentara yang sangat besar.
kita perlu terus bekerja bersama, ya. Walaupun denominasi kita berbeda-beda, ya, adalah tanggung jawab para pimpinan untuk mempersatukan umat semua, agar jangan lagi ada umat yang masih tertalan, ya. Walaupun kita berbeda gereja, berbeda aliran, berbeda dogma, tapi kita toh satu di bawah panji Kristus, di bawah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Tuhan memberkati kita, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.